Dok. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Yobi, saya dokter yang bertugas di Poliklinik. Silakan duduk Bu. Dengan Ibu Yora ya? Iya Dok. Ibu Yora berapa usianya? 27 tahun Dok. 27 tahun. Pekerjaannya sekarang apa? Ibu rumah tangga Dok. Rumah tangga. Tinggalnya di mana Ibu Yora? Di Jalan Kesehatan. Jalan Kesehatan. Ibu Yora sekarang sedang hamil 5 bulan ya? Iya Dok. Oke ya. Jadi Ibu Yora ya, saya sudah mendapatkan permintaannya tentang pemeriksaan apa yang akan dilakukan ya. Jadi kita akan melakukan yang namanya pemeriksaan darah rutin ya. Tapi sebelum dilakukan pemeriksaan darah rutin di laboratorium ya, tindakan yang akan saya lakukan sekarang ini, kita akan melakukan flebotomi vena terlebih dahulu ya. Jadi saya akan mengambil darah vena ya pada Ibu Yora ya. Darah vena itu ya saya ambil di lipatan tangan di sini ya pada fossa cubiti ya. Saya ambil menggunakan jarum spoid ya untuk nantinya diperiksa di laboratorium untuk menegakkan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat ya. Jadi nanti mungkin Ibu Yora merasa agak sedikit sakit, tapi saya akan melakukan sebaik dan seprofesional mungkin ya Ibu Yora. Sampai sini Ibu Yora bersedia melanjutkan? Bersedia Dok. Oke ya, Ibu Yora bersedia ya. Jadi semua identitas pasien sudah sesuai dan jenis pemeriksaan sudah kita ketahui, itu pemeriksaan darah rutin ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengkonfirmasi apakah pasien ini sudah berpuasa atau tidak karena pemeriksaan darah rutinnya. Pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya semuanya ya. Alat dan bahan yang ada di sini kita ada handscone steril, kemudian ada plester, ada spoid ya, ada tourniquet. Karena tourniquet tidak ada, saya menggunakan pad pinggang di sini dan ada kapas alkohol ya. Ini ceritanya kapas alkohol dan ada tabung Vacutainer ya, tergantung dari pemeriksaannya. Kita bisa pakai yang merah dan juga bisa kita pakai yang kuning emas, yang mana tidak ada antikoagulan di dalamnya untuk pemeriksaan darah rutin ya. Dan usahakan ada label nama pasien pada tabungnya ya. Selanjutnya, jadi Ibu Yora tunggu sebentar ya. Kita rutin sebelum pemeriksaan. Oke ya, Bu Yora boleh menghadap ke sini ya. Nah, setelah itu menyangga tangan pasiennya dengan penyangga tangan ya, seharusnya penyangga tangannya Ibu Yora bisa angkat bajunya ya, kemudian bisa kepalkan tangannya ya. Kemudian kita pasang tourniquet ya. Kita pasang tourniquet di sini karena tidak ada tourniquet, saya menggunakan ikat pinggangnya sekitar 7 sampai 10 cm ya. Kepalkan tangannya ya di atas fossa cubiti atau sekitar 4 jari ya, di atas fossa cubiti. Kita kencangkan tourniquet. Nah, setelah kita kencangkan tourniquet, nah kita tentukan lokasi penusukan ya, itu pada vena mediana cubiti. Nah, setelah itu kita disinfeksi. Kita disinfeksi menggunakan kapas alkohol 70% sirkular ya, dari dalam ke arah luar ya. Dan usahakan tidak menyentuh daerah yang telah didisinfeksi tersebut ya. Tidak menyentuh daerah yang didisinfeksi tersebut kembali ya. Tunggu 30 detik sampai kering ya. Kemudian kita buang ke sampah medis ya. Setelah itu, setelah kering maka kita ambil spoid ya. Setelah kita ambil spoid ya, genggam tangannya ya Bu Yora, kita fiksasi kulitnya. Kemudian pastikan jarumnya, ujung jarum ini menghadap ke atas ya. Kemudian kita lakukan penusukannya pada daerah vena mediana cubiti ya, sekitar 30-45 derajat. Lakukan penusukan. Setelah dilakukan penusukan, apabila darah sudah keluar sedikit, kita tarik perlahan-lahan sampai jumlahnya 1 cc ya. Setelah 1 cc kita lepaskan tourniquet ya. Nah, setelah tourniquet lepas ya, ceritanya ini lepas, baru kita tarik sesuai dengan volume darah yang kita inginkan ya. Setelah selesai ya, kita simpan dulu. Setelah itu ya, Ibu Yora ya bisa tangannya dilepas ya, kepalanya. Kemudian kita tempelkan kapas alkohol 70% nya, Ibu Yora bisa pegang ya. Setelah itu, setelah selesai, darah yang ada tadi akan kita masukkan kepada tabung Vacutainer ya, bisa merah
ya warna merah ataupun kuning emas ya, kita masukkan darahnya tadi ya ke dalam tabung Fakotainar. Karena di sini tabungnya tidak ada antikoagulan ya, tabung merah atau kuning emas untuk pemeriksaan darah rutin, maka tidak perlu dilakukan penghomogenan ya. Tapi apabila ada antikoagulan seperti tabung ungu ataupun biru, itu harus dihomogenkan sebanyak 5-10 kali ya. Kemudian tabungnya kita simpan ya, yang ada label pasien kita simpan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah itu kita buang swabnya di tempat sampah, dan juga untuk handscoon-nya kita lepaskan ya. Kita lepaskan handscoon-nya, kemudian melakukan cuci tangan kembali ya. Setelah itu, tapi Ibu Yura saya periksa apakah masih ada darah atau tidak ya. Oh ya, darahnya sudah berhenti ya Ibu Yura, terima kasih banyak ya.